Sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Itu adalah peribahasa yang hampir diketahui seluruh masyarakat. Banyak orang-orang hebat berjuang memulai karirnya dari yang kecil hingga terus berjuang menjadi orang-orang yang sukses dan dapat menginspirasi orang lain. Begitu juga halnya dengan koruptor-koruptor yang besar. Mereka tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan koruptor yang besar tanpa melakukan tindakan-tindakan yang sepele terdahulu. Berikut adalah contoh-contoh dari tindakan korupsi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ceritanya, ini adalah anak-anak penerus bangsa. Selamat pagi. Hari ini kita ujian apa anak-anak? Oke, barang yang udah dipakai, tas dan yang lain itu dibawa keluar, jangan ada yang di dalam. Yang ada di atas meja kalian cuma alat tulis, yaitu kertas sama pulpen. Oke? Tidak ada yang pakai stipek. Yang pakai stipek saya minus. Gak cuma otak, iman para siswa bahkan mahasiswa sekalipun diuji pada saat ujian berlangsung. Kenapa iman juga diujikan? Karena di sini mereka juga diuji kejujurannya. Mungkin sudah menjadi tradisi kalau pada saat ujian itu selalu mencontek. Ironis sekali. Kalau di Terawang, zaman pendidikannya para koruptor ya seperti ini. Ibu, izin ke WC. Udah deh, kalau saat ujian seharusnya kita belajar yang benar. Jadinya ngejawab soal bisa lancar tanpa menyontek. Gak kayak anak ini yang gagal mencontek. Halo? Oh iya Ma, kenapa? Mama di kantor polisi. Oh, aku lagi di kampus Ma, lagi ujian. Nanti telepon lagi ya. Oh iya. Ini Bu, mama saya lagi nelpon, dia di kantor polisi. Saya tutup ya Bu. Udah mencontek, gagal lagi. Dosen juga pernah menjadi mahasiswa. Jadinya, beliau tahu gerak-gerik mahasiswa yang licik. Jadi ceritanya lokasi ini ada di salah satu perguruan tinggi negeri. Kalian mungkin pasti bisa menduga apa yang dilakukan oleh ibu ini. Ibu, selamat siang Bu. Selamat siang juga Bu. Apa kabar Bu? Baik-baik aja. Ibu sendiri bagaimana? Bentar dulu ya. Halo, tolong antarin air 3 ke ruangan saya sekarang. Ya, apa tadi Bu? Saya tanya kabar ibu sendiri bagaimana? Oh, alhamdulillah, saya baik-baik aja. Ini kalau nggak salah anak ibu yang terakhir itu yang cewek ya? Ya Bu, ini anak saya yang terakhir itu yang baru lulus SMA. Tumben berkunjung ke sini, ada apa ya Bu? Ini ada sedikit rezeki. Barangkali bisa membantu anak saya supaya bisa lolos di PTN ini. Nggak usah repot-repot, nanti saya usahain juga kok.
Nah, ini sih yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat teratas. Penyogokan. Sebut saja nama anak ini si Rajab. Siap, Woi, sini kau dulu. Kalau yang kayak gini sih lebih sering dialamin oleh anak-anak perantau. kenapa? Kau sudah bayar buat alat lab sama buku penulisan kah? Duh, belum berapa dia? Lupa gue kemarin. 500.000 aja. Gampang aja tuh, jadi kasih tau dong. Nanti malam kok ada aja di kosan kan? Ada aja tuh, kenapa? Biasa, barang baru. Wih, gila badai. Bawa aja ke kosku nanti malam, 2 bungkus. Tenang, slow aja. Udah sana. Halo. Halo, Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Kenapa, Nak? Raja disuruh beli alat lab sama buku. Duhai, berapa sih, Nak? Mau minta nominal berapa? 100, 200? Nanti Mama kirimin. Harganya 1 juta, Mak. Sama airnya banyaknya. Ya udahlah, sebentar nanti Mama kirimin ya. Oh, oke Mak. Yeah, love you. Sebenarnya, apa susahnya sih berkata jujur? Ini juga salah satu awal dari tindakan korupsi yang besar. Tahu nggak? Halo, Assalamualaikum, Nak. Gimana uangnya sudah masuk? Belum ada masuk Mak. Nantilah aku ceknya. Oh gitu, Mama tuh transfer tadi tuh 200. Ada nambah 200 tuh buat jajan-jajan. Oh, oke Mak, oke. Siap Mak. Udah dulu ya Mak, aku mau kerjakan tugas ini. Iya, yang betul kerjakan tugasnya. Jangan kau nakal kayak Nesia itu. Siap Mak. Oke, lagi-lagi dia berbohong. Katanya ngerjain tugas, tapi malah ngumpul sama temannya. Nah, kalau yang ini sih namanya si Tuti. Salahannya di mana? Dia memasuki ruang laboratorium tanpa menggunakan perlengkapan lab, seperti jas lab misalnya. Selain itu, coba lihat kecerobohannya. Bentar, kecerobohannya masih belum terlihat. Tunggu aja. Sebenarnya sih nggak apa-apa kalau memecahkan barang milik orang lain, asalkan barang tersebut diganti dan mau bertanggung jawab. Emang bener sih si Tuti ini membersihkan pecahan kacanya, tapi dengan tujuan apa? Dengan tujuan menghilangkan jejak. Lantas kalau nggak diganti dan diam-diam aja gimana? Kalau itu namanya ciri-ciri orang yang tidak mau bertanggung jawab. Sama dong seperti para koruptor. Apakah mereka mau bertanggung jawab? Enggak kan?
Sebut saja nama orang ini si Samsul. Tengah malam melakukan aksi jahatnya. Beberapa orang memang rela mencuri dalam keadaan apapun demi eksekusi kehidupan hidup mereka masing-masing. Seperti yang dilakukan orang ini misalnya. Mencuri itu gak beda jauh loh sama koruptor. Lu ngapain sini? Pulang sana. Oke, it's too absurd. Beli, julak. Memang tindakan tersebut bukanlah tindakan yang terpuji, entah di mata manusia ataupun di mata sang pencipta sekalipun. Masyarakat memang menganggap hal tersebut adalah hal yang sepele dan lama-lama menjadi suatu kebiasaan yang tidak dapat dihilangkan. Tindakan merugikan kecil apapun itu, tetap saja akan menimbulkan dampak yang buruk. Misalkan saja membuang sampah sembarangan. Oke, kalau misalkan sebelahku tersebut berkata, gak apa-apa, orang cuma satu kok. Gimana kalau misalkan ada 1000 orang yang berpikiran sama seperti itu? Bukankah menjadi 1000 sampah? Dan dikarenakan banyak sampah, selok-selokanku tersumbat oleh sampah tersebut. Sehingga air tidak dapat mengalir dan dapat menimbulkan banjir. Sebaiknya kita sebagai masyarakat juga harus berani menegur para pelaku-pelaku itu dan berani menghadapi segala ancaman apapun yang terjadi. Pak, jangan buang sampah di situ, Pak. Apa lu? Berani sama gua lu? Ampun, Pak. Untuk masalah anak yang menyontek, memang tidak pernah ada kejadian kalau seorang siswa ataupun mahasiswa dipenjara karena hal tersebut. Tapi, biasanya akan mendapatkan sanksi dari pihak tempat ia melakukan pendidikan. Biasanya sih bakalan kena minus. Walaupun seperti itu, sungguh tindakan mencontek itu adalah tindakan yang tidak terpuji. Biasanya seseorang mencontek karena mereka tidak belajar. Bisa aja mereka menghabiskan waktu mereka dengan nongkrong, main gadget, dan lain-lain. Tidur misalnya. Gimana dengan yang ini? Saat orang curang dengan mudahnya mendapatkan tujuan hanya karena uang, apa kabarnya orang yang sudah bersusah payah berjuang untuk mencapai tujuan yang ingin mereka capai? It's so unfair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah makan, Nak? Belum, Bu, nanti aja. Kamu nggak capek belajar terus? Enggak kok, Bu. Yang penting saat tes nanti aku ngerjain soalnya nggak kesusahan. Kan udah belajar. Apalagi aku menjawabnya hasil kerja keras sendiri. Oh ya udah kalau gitu Ibu istirahat dulu. Kamu jangan lupa makan ya. Iya, Bu. Tahukah kalian bahwa melakukan penyogokan sanksinya adalah hukuman pidana penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah. Di saat kita lagi berbahagia, mungkin kita hanya mengingat kebahagiaan itu pada saat itu saja. Lagi pula, tidak hanya anak seperti Rajab saja yang berbohong. Beberapa kasus besar juga pernah terjadi seperti pemerintah yang menggelapkan uang milik rakyat. Permisi. Iya, ada apa, Mbak? Oh ya, silakan duduk. Ada apa, Bu ya? Oh, maaf ya, Bu, nggak ada. Oh, tidak ada, Bu. Tadi dipakai. Oh, astagfirullah. Maaf, Bu ya, nggak ada. Coba kita ambilin. Oh, nggak ada. Oh. Apalagi si Rajab ini berfoya-foya menggunakan uang hasil jerih payah orang tuanya. Dia nggak memikirkan perjuangan orang tuanya pada saat mengirimkan dia uang.
Bisa aja orang tuanya mencari pinjaman sana-sini. Sungguh pengorbanan yang besar. Ada keperluan apa ya? Sebelumnya saya mohon maaf Bu karena udah mengganggu waktunya. Ya begini, gimana ya, saya lagi butuh uang Bu. Sekiranya kalau ada saya mau pinjam dulu untuk mengirim anak saya. Butuhnya berapa ya? 800 Bu kalau ada. Oh ya, tunggu sebentar ya, saya ambil dulu. Ini Bu. Ya ampun, makasih Bu ya ampun. Pak, semoga anak ibu kuliahnya lancar. Makasih, amin. Lantas, bagaimana perasaan orang tua kita saat mengetahui kalau kita sebagai anaknya berbohong? Apakah mereka akan senang? Permisi Bu, ini ibunya Rajab ya? Iya, ada apa? Ibu, Rajabnya nih sedang sakit. Diduga karena mengkonsumsi narkoba dan minuman keras. Ketahuilah kalian anak muda, janganlah sekali-kali kalian membuat sedih hati orang tua kalian. Begitu pula dengan orang yang tidak mau bertanggung jawab. Dampak yang ditimbulkan akan berefek pada orang-orang di sekitar kita. Kalian, kayaknya kita kurang gelas ukur 1 deh. Kayaknya kemarin ada gelas ukur yang lebih kecil dari ini. Mana ya? Tolong cariin dong. Ya udah Hilda, kamu cari dulu sana. Aku lagi. Ya udah bentar. Kayaknya nggak ada deh. Kok nggak ada? Kemarin kayaknya aku dengar suara pecahan gitu deh. Jangan-jangan Kemarin tuh aku lihat sih, Putih keluar dari ruang lab, dia tuh bawa selokan sampah. Tapi nggak tahu siapa isinya, bisa jadi pecahan yang kamu bilang. Udah, jangan seuzon. Kita kan belum tahu. Tindakan tidak bertanggung jawab, ujung-ujungnya pasti akan menimbulkan fitnah. Bagi orang yang mencuri dalam hukum Islam, tangan pelaku akan dipotong. Itu sih bertujuan supaya pelaku memiliki rasa jerat dan menimbulkan rasa takut kepada orang-orang di sekitarnya. Ini bukan saran, tapi sebaiknya hukum potong tangan bagi pencuri diterapkan di Indonesia. Setuju nggak? Ketahuilah, kita tidak tahu setiap masalah apa yang harus dihadapi oleh seseorang. Janganlah sampai kita mempersulit hidup orang-orang yang ada di sekeliling kita, seperti yang dilakukan si Samsul ini misalnya. Cepat dong Bu, bayar utangmu. Itu sudah lewat tempo yang dilihat di utangmu ini. Banyak sekali di sini. Cepat, bayar segera. Kasih tempo saya dulu. Sekarang saya sini aja. Saya sudah kasih tempo sama Ibu. Ibu bilang tempo terus. Capek saya mendengarnya. Sebaiknya kita sebagai manusia harusnya membuka pintu hati kita, menggerakkan sifat yang ada di dalam diri sendiri untuk berbuat kebaikan. Misalnya, menolong orang yang sedang dalam kesusahan untuk meringankan beban yang mereka miliki. Pertolongan sekecil apapun, itu pasti sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Kunci mana kunci? Bentar dulu. Kunci. Mau dicari. Kunci cepat sekarang. Kau berani mengotak saya ya? Jalan. Gimana? Hal-hal tersebut dapat menimbulkan dampak bukan? Maka dari itu hendaknya kita mematuhi perintah dari pemerintah. Dan jika kita mengalami suatu kegagalan, makanya hendaknya kita tidak putus asa. Janganlah sampai kita bertindak buruk
yang akan berakibat buruk pada diri kita maupun orang lain. Intinya sih selalu jujur aja.